kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Usaha bangsa Barat untuk mendapatkan benua baru dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang ingin mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis berlayar menyusuri pantai barat dari benua Afrika. Akhirnya tiba di Kulkuta, India. Kemudian mereka membangun kantor dagang di Kulkuta dan berdagang di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku, sedangkan Spanyol masuk ke Tidore untuk mencari rempah-rempah. Columbus, orang Italia, berhasil mengarungi samudra dari timur ke barat, yang kemudian sampai di Amerika. Perjalanan Columbus diikuti oleh Ferdinand de Magalhães, seorang pelaut Spanyol yang berkeliling dunia ke arah barat melalui ujung Amerika Selatan mengarungi Pasifik. Kemudian sampai di Filipina, akan tetapi ia tewas terbunuh oleh penduduk asli Filipina. Pelayaran dilanjutkan oleh anak buahnya, Pigafetta, yang berlayar melalui Maluku untuk mencari rempah-rempah. Pigafetta tiba kembali di Spanyol pada tahun 1522. Magalhães membuktikan bahwa bumi ini bulat. Selanjutnya, para pedagang Belanda memanfaatkan penemuan-penemuan di atas untuk ikut juga mencari rempah-rempah ke Indonesia. Alasan Belanda mencari dunia baru karena kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Laut Tengah, sehingga berupaya mencari sendiri rempah-rempah ke dunia timur, yaitu Indonesia. Pada tahun 1596, pedagang Belanda dengan 4 buah kapal di bawah Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Mereka mencari rempah-rempah di sana dan di daerah sekitarnya untuk diperdagangkan ke Eropa. Namun karena kekerasan dan kurang menghormati rakyat, maka diusir dari Banten. Kemudian pada tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia di bawah Van Vere dengan 8 kapal dipimpin oleh Van Eyck, Jacob, dan Himkerk. Datang di Banten dan diterima Sultan Banten Abdul Mufakir dengan baik. Sejak saat itulah ada hubungan perdagangan dengan pihak Belanda, sehingga berkembang pesat perdagangan Belanda di Indonesia. Namun, tujuan dagang tersebut kemudian berubah. Belanda ingin berkuasa sebagai penjajah yang kejam dan sewenang-wenang, melakukan monopoli perdagangan, imperialisme ekonomi, dan perluasan kekuasaan. Untuk semakin mudah mencari kekayaan serta mengurangi persaingan dagang antar pedagang Belanda, serta memperkuat persaingan dengan perdagangan barat lainnya, dibentuklah VOC. Kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Indonesia pada masa VOC. Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia, maka pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk Kongsi Dagang VOC yang dianjurkan oleh Johan van Olden Barneveld yang mendapat izin dan hak istimewa dari Raja Belanda. Alasan pendirian VOC sendiri adalah adanya persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, adanya ancaman dan komisi dagang lain seperti EIC Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mendapatkan keleluasaan usaha di Indonesia, VOC memberikan hak oktroy, yaitu hak istimewa. Akan tetapi, VOC harus tetap tunduk kepada pemerintah di negara Belanda. Adapun tujuan mendirikan VOC adalah menghindari persaingan dagang antar penguasa Belanda, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan bersaing dengan bangsa lain. Di samping itu, VOC juga melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi
yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Pada saat itu, produksi rempah-rempah di Maluku meningkat hingga kelebihan produksi. Untuk itu, VOC mendapat hak ekstirpasi, yakni hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya, dengan tujuan untuk menstabilkan harga atau agar harga rempah-rempah tetap tinggi. VOC juga mendapat hak memungut pajak yang disebut kewajiban bagi para raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda. Kontingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi. Pengurus VOC semula hanya 60 orang, tetapi dianggap terlalu banyak sehingga diadakan pemilihan pengurus dan hanya tinggal 17 orang yang diambil dari beberapa kota. Mereka yang terpilih menjadi pengurus yang disebut Dewan 17 atau Tuan-Tuan 17. Dan ketika VOC banyak urusannya, maka Dewan 17 mengangkat Gubernur Jenderal Raad van Indi Pieter Both pada tahun 1610. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama di Indonesia. Usaha VOC semakin berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya, tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. VOC selalu menggunakan batik slot politik atau politik mencari untung 1602 hingga 1799 dengan memegang monopoli Belanda di Indonesia. Selain itu, VOC menjalankan politik divide et impera, yakni sistem pemecah belah di antara rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia pada masa itu disebabkan oleh VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dan pesat. Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba. Dan yang terakhir, para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang cukup kuat. Ada beberapa bukti politik adu domba VOC yang berhasil menguasai kerajaan Nusantara. VOC berhasil membantu Sultan Haji dalam merebut Banten dari tangan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam permusuhan antara Arupalaka atau Raja Bone dan Hasanuddin Sultan Makassar, VOC membantu Arupalaka sehingga terjadilah perjanjian Bongaya yang menyebabkan Makassar jatuh ke tangan VOC. VOC berhasil memecah belah Mataram menjadi 3, Kesunanan, Kesultanan, dan Mangkunegaran. Perjalanan kongsi dagang VOC lama-kelamaan mengalami kemunduran. Bahkan, VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC disebabkan oleh hal-hal berikut. Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang sangat besar, padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah terlanjur terkirim ke negeri Belanda. VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut. Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih memperkaya diri, mereka melakukan tindak korupsi. Merajalelalah korupsi di Indonesia maupun di negeri Belanda. Terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pensiun dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi. Hal ini akan menjadi sistem suap yang merajalela. Tumbuhnya tanah-tanah partikelir dengan hak pertuanan. Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja. VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, utang VOC semakin besar.
Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC pun hancur. Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harta milik dan hutang-hutangnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Naderburg untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia pada tahun 1800 hingga 1907. Indonesia pada masa penjajahan Belanda I. Tahun 1807 hingga 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Batav bentukan Napoleon Bonaparte. Penguasa di Prancis, Belanda menjadi jajahan Prancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808 hingga 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Daendels sebagai berikut. Membentuk tentara gabungan yang terdiri atas orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon. Menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan. Membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya, membangun pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1000 km. Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapat julukan Jenderal Guntur. Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Akibatnya, tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. Bahkan rumahnya sendiri yang di Bogor dijual kepada pemerintah. Tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan dan kekejaman Daendels tersebut menyebabkan Raja-Raja Banten dan Mataram memusuhinya. Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaharuan tersebut, Daendels kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta, sehingga timbullah sistem tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di sekitar Batavia dan Probolinggo. Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Jansen. Indonesia pada masa penjajahan Inggris. Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani Kapitulasi Tuntang 1811 yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Jansen kepada Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Para bupati dijadikan pegawai negeri, melaksanakan perdagangan bebas, melaksanakan land rente atau pajak sewa tanah, dan Raffles menjual tanah kepada swasta, menghapuskan perbudakan, dan kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo
diangkat sebagai paku alam pada tahun 1813. Akibatnya, Mataram, Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta di bawah HB3 dan Pakualaman di bawah Pakualam 1. Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Indonesia pada masa penjajahan Belanda II. Dengan Perjanjian London, Belanda memperoleh kembali jajahannya atas Indonesia. Kemudian Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elout, Buyscus, dan Van der Kepelen. Namun oleh Inggris, ada wilayah Indonesia yang tidak dikembalikan kepada Belanda, yakni daerah Sumatera dan sekitarnya. Pada bulan Maret 1816, Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Vendal. Setelah itu, Raffles segera menuju ke Singapura untuk membangun kota Singapura pada tahun 1819. Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia Kedua. Sementara itu, bekas wilayah kekuasaan Raffles diserahkan oleh John Vendal kepada Komisaris Jenderal pada tanggal 19 Agustus 1816. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Kehadiran Belanda kembali ke Indonesia banyak ditentang oleh rakyat dan raja-raja daerah, sebab pada masa lalu kekuasaan raja banyak dikurangi. Belanda juga pernah melaksanakan monopoli dagang yang merugikan rakyat sehingga menimbulkan rasa antipati rakyat terhadap Belanda. Kebencian ini lalu menimbulkan gerakan anti penjajahan Belanda seperti perlawanan Thomas Matulesi, Perang Diponegoro, dan Perang Padri. Tanam paksa atau kultur stelsel. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch, yang diserahi tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya sistem tanam paksa. Adapun hal-hal yang mendorong Van den Bosch melaksanakan tanam paksa antara lain, Belanda membutuhkan banyak dana untuk membiayai peperangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia. Akibatnya, kas negara Belanda kosong. Sementara itu, di Eropa terjadi perang Belanda melawan Belgia 1830 hingga 1839. Yang juga menelan banyak biaya. Tujuan diadakannya tanam paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, guna menutupi kekosongan kas negara dan untuk membayar hutang-hutang negara. Adapun pokok-pokok aturan tanam paksa sebagai berikut. 1/5 tanah penduduk wajib ditanami tanaman yang laku dalam perdagangan internasional atau Eropa. Tanah yang ditanami bebas pajak. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Hasil tanaman perdagangan diserahkan kepada pemerintah dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu milik rakyat dan diberikan kultur prosenten atau hadiah karena menyerahkan lebih. Akibatnya, rakyat saling berlomba untuk mendapatkannya. Yang terakhir, kegagalan tanaman atau panen.
menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa diselewengkan oleh Belanda dan para petugasnya yang berakibat membawa kesengsaraan rakyat. Bentuk penyelewengan tersebut misalnya kerja tanpa dibayar untuk kepentingan Belanda atau biasa disebut kerja rodi, kekejaman para mandor terhadap para penduduk dan eksploitasi kekayaan Indonesia yang dilakukan Belanda. Melihat penderitaan rakyat Indonesia, kaum humanis Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Tanam paksa mengharuskan rakyat bekerja berat selama musim tanam. Penderitaan rakyat bertambah berat dengan adanya kerja rodi membangun jalan raya, jembatan, dan waduk. Selain itu, rakyat masih dibebani pajak yang berat sehingga sebagian besar penghasilan rakyat habis untuk membayar pajak. Akibatnya, rakyat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kelaparan terjadi di mana-mana seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Sementara itu, di pihak Belanda, tanam paksa membawa keuntungan yang besar. Praktik tanam paksa mampu menutup kas negara Belanda yang kosong, sekaligus membayar hutang-hutang akibat banyak perang. Adapun tokoh-tokoh kaum humanis anti tanam paksa sebagai berikut. Edward Douwes-Dekker yang memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Dalam tulisan tersebut, ia menggunakan nama samaran Malta Tuli, artinya aku yang menderita. Yang kedua, Baron van Hovel. Ia seorang pendeta di Batavia yang berjuang agar tanam paksa dihapuskan. Usahanya mendapat bantuan Menteri Keuangan Thorbecke. Yang ketiga, Fransen van de Putte. Ia seorang anggota Majelis Rendah yang mengusulkan tanam paksa dihapuskan. Dan yang terakhir, Van Deventer pada tahun 1899 menulis artikel tentang hutang budi yang dimuat dalam majalah The Gids. Artikel tersebut berisi antara lain trilogi Van Deventer yang mencakup edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi artinya mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi dan akhirnya akan melahirkan kaum cerdik dan pandai yang memelopori pergerakan nasional Indonesia. Irigasi artinya mengairi sawah-sawah, namun pada praktiknya yang diairi hanya perkebunan milik Belanda. Transmigrasi artinya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, misalnya Sumatera. Namun praktiknya berubah menjadi emigrasi, yaitu memindahkan penduduk Indonesia ke Suriname untuk kepentingan perkebunan Belanda. Akhirnya tanam paksa pun dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1854 tentang penghapusan perbudakan. Namun pada praktiknya, perbudakan baru dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1860. Selanjutnya, pada tahun 1864, dikeluarkan Undang-Undang Keuangan yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ada pengawasan dari badan legislatif di Nederland. Kemudian pada tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Tanah. Tanam paksa benar-benar dihapuskan pada tahun 1917 sebagai bukti kewajiban tanam kopi di Priangan, Manado, Tapanuli, dan Sumatera Barat dihapuskan. Kolonial liberal. Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun pelaksanaannya tetap menyengsarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda.
Belanda tetap melaksanakan cara-cara menguasai bangsa Indonesia dengan perjanjian, perang, dan pemecah belah. Pelaksanaan politik kolonial liberal sering disebut politik pintu terbuka, open door politik, yaitu membuka modal swasta asing untuk ditanamkan di Indonesia. Dengan politik tersebut, Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah, mendapatkan tenaga yang murah, tempat pemasaran barang produk Eropa, serta tempat penanaman modal asing. Modal swasta Belanda serta modal bangsa barat lainnya masuk ke Indonesia dan ditanamkan ke dalam pertanian dan perkebunan, sehingga perkebunan tebu dan tembakau berkembang pesat. Pembukaan daerah perkebunan di luar Jawa seperti di Sumatera menjadi semakin luas, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu, muncullah sistem kontrak untuk menjamin agar para kuli tidak melarikan diri sebelum habis kontraknya. Dikeluarkan peraturan Koli Ordonanti yang berisi ancaman hukuman bagi para pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan. Pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata banyak mendatangkan penderitaan bagi rakyat, terutama buruh, sebab upah yang mereka terima tidak seperti yang tertera di dalam kontrak. Akibatnya banyak buruh yang melarikan diri, terutama dari Deli, Sumatera Utara. Dari kenyataan di atas jelas, Belanda tetap masih melaksanakan usaha menindas bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada hal-hal berikut. Kegiatan ekonomi baik perdagangan atau perkebunan tetap dimonopoli Belanda walaupun dilaksanakan oleh kaum swasta Belanda, sehingga tetap membawa kesengsaraan rakyat Indonesia. Belanda melaksanakan politik mencari untung sendiri dengan mendirikan Kongsi Angkatan Laut Belanda yang biasa disingkat KLM dan Angkatan Udara yang biasa disingkat KPM. Lewat perjanjian dan perang untuk menindas segala bentuk perlawanan terhadap Belanda. Banyak campur tangan di kalangan istana agar mudah memengaruhi para penguasa kerajaan. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, dari pihak Belanda mulai muncul sikap agak lunak. Bahkan pada tahun 1918, Van Limburg Stirum memberikan janji November yang isinya bahwa setelah Perang Dunia ke-1, Indonesia akan diberi kemerdekaan. Untuk itu, lalu dibentuk Dewan Rakyat yang merupakan alat keikutsertaan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Perkembangan sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum pada masa kolonial. Pemerintahan kolonial Belanda diawali dengan dibentuknya Lembaga Dagang VOC yang memiliki pengurus terdiri atas 17 orang. Lembaga ini berpusat di negeri Belanda. Sebagai pelaksana harian di Indonesia, Dewan 17 mengangkat gubernur jenderal yang didampingi Dewan Hindia. Dewan Hindia atau Ideler ini beranggotakan 9 orang yang sebagian menjabat gubernur di daerah seperti Banten, Cirebon, dan Surabaya. Gubernur jenderal bersama Dewan Hindia mengemudikan pemerintahan VOC di Indonesia yang kekuasaannya tidak terbatas. Selain gubernur jenderal, diangkat pula seorang direktur jenderal yang bertugas mengurusi perniagaan serta mengurus perkapalan. Setelah VOC runtuh, Indonesia diperintah oleh Daendels, seorang yang pandai tetapi diktator. Ia membagi Pulau Jawa menjadi 9 karisidenan, dikepalai oleh seorang prefek. Ia juga mendirikan pengawas kekuasaan. Sikap otoriter Daendels menyebabkan banyak peperangan dengan raja-raja daerah, serta keburukan pemerintahannya sehingga ditarik kembali pulang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indonesia jatuh ke tangan Inggris di bawah Raffles yang memiliki kepribadian yang simpati dan liberalis.
dalam menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Raffles didampingi oleh Badan Penasihat. Adapun tindakan yang diambilnya adalah 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Setiap karisidenan dibagi dalam distrik. Setiap distrik terdapat divisi atau kecamatan. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Dan yang ketiga, para penguasa pribumi dan para bupati dijadikan pegawai kolonial dan digaji. Selanjutnya, struktur birokrasi kolonial. Dalam rangka politik Pax Nederlandica, Belanda banyak menggunakan tenaga pribumi yang mampu mengerjakan administrasi pemerintahan, yang memiliki keterampilan dan latihan kerja yang memadai dalam berbagai jenis kegiatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pribumi yang memiliki kemampuan dan keterampilan, maka didirikan sekolah untuk mendapat pendidikan yang terampil dan berpengetahuan, agar nanti dapat dipekerjakan pada kantor-kantor milik pemerintah kolonial. Pusat pemerintahan Belanda di Batavia membutuhkan banyak tenaga untuk melaksanakan tugas guna mengikat hubungan dengan daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, adanya perluasan hubungan antara pemerintah kolonial di Batavia dengan negeri induknya serta dengan daerah-daerah di seluruh Nusantara. Menuntut adanya desentralisasi hubungan, pemikiran yang demikian akhirnya mendorong dibentuknya Volksraad pada tahun 1918 dengan tujuan agar hubungan dengan rakyat Indonesia semakin lebih baik. Selanjutnya, sistem hukum. Pada tahun 1838, di negeri Belanda telah diundangkan hukum dagang dan hukum perdata. Hal ini didorong oleh adanya kegiatan perdagangan hasil bumi orang-orang Belanda dengan perantara pedagang Cina. Politik hukum pemerintahan kolonial Belanda dapat diperlihatkan dalam pasal 131 yang menyangkut hukum orang-orang Indonesia. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hukum perdata dan dagang hukum serta acara perdata dan pidana harus dimasukkan ke dalam kitab undang-undang. Golongan bangsa Eropa harus menganut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan golongan bangsa Indonesia dan Timur Asing dapat dikenakan ketentuan hukum orang Eropa apabila dikehendaki. Pada tahun 1855, sebagian dari kitab undang-undang hukum perdata telah memuat hukum kekayaan, begitu juga hukum dagang bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda dalam membentuk kitab undang-undang bagi orang Indonesia, maka hukum adat selalu menjadi bahan pertimbangan hukum. Menurut peraturan pemerintah kolonial 1854 dan peraturan Hindia Belanda 1925, bidang hukum dan peradilan Hindia Belanda dibagi atas dua bagian, yaitu pengadilan gubernemen dan pengadilan pribumi. Pengadilan gubernemen dilaksanakan oleh pemerintah kolonial melalui pegawai pemerintah sesuai dengan aturan hukum, sedangkan pengadilan pribumi dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis. Pada tahun 1819, didirikan Mahkamah Agung yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengadilan di Jawa. Pada tahun 1869, berdasarkan keputusan raja, para pegawai pamong praja dibebaskan dari pengadilan pribumi. Pada tahun 1918, berlaku hukum pidana Hindia Belanda yang didasarkan pada kitab undang-undang untuk pengadilan bagi orang Eropa dan pribumi. Tidak ada perbedaan hukum. Perlawanan terhadap kolonial Belanda.
Yang pertama, perlawanan Kapitan Pattimura tahun 1817. Tindakan Belanda yang sewenang-wenang dan monopolinya yang merugikan menyebabkan Pattimura berkewajiban membebaskan rakyat Saparua Maluku. Presiden Vandenberg menolak membayar harga perahu menurut kesepakatan. Hal ini berakibat menambah kemarahan rakyat. Pattimura yang juga dikenal dengan nama Thomas Matulesi menyerbu benteng Dürstede dan berhasil menguasainya dan Residen Vandenberg terbunuh. Banyak pemimpin yang ditangkapnya sehingga kekuasaan semakin lemah. Maka dalam pertempuran selanjutnya, Pattimura beserta kawan-kawannya tertangkap dan pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di benteng New Victoria. Perjuangannya dibantu oleh Christina Marta Tiahahu. Yang kedua, perlawanan Padri 1821 hingga 1837. Gerakan Padri didirikan oleh 3 orang ulama, yakni Haji Miskin, Haji Piambang, dan Haji Sumanik, sepulang dari Tanah Suci. Ketiga ulama tersebut sangat kecewa melihat kebiasaan masyarakat Minangkabau yang telah sangat jauh dari ajaran Islam. Usaha mereka untuk memengaruhi masyarakat mendapat perlawanan keras kaum adat hingga timbullah peperangan. Berikut sebab-sebab timbulnya perang. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat antara kaum ulama atau padri dengan kaum adat. Kaum ulama terpengaruh gerakan Wahabi, menghendaki ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti berjudi, menyabung ayam, dan mabuk. Dan yang ketiga, perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum ulama. Pertempuran semula terjadi pada tahun 1825 di Minangkabau antara kaum adat dan kaum ulama. Kaum ulama dipimpin oleh Imam Bonjol. Kaum adat kemudian minta bantuan Belanda. Namun Belanda sangat terdesak akibat perang menghadapi Pangeran Diponegoro. Maka Belanda mengajak berunding saja dan mengakui batas wilayah kekuasaan kaum Padri. Sesudah tahun 1830, Belanda mengobarkan perang antara kaum adat melawan kaum Padri. Dalam hal ini, Belanda membantu kaum adat. Semula pertempuran itu terjadi, tetapi setelah kaum adat sadar akan bahaya Belanda, mereka bergabung dengan kaum Padri melawan Belanda. Sejak tahun 1832, Belanda di bawah pimpinan Van den Bosch menggunakan sistem benteng stelsel dan dikirimlah bantuan di bawah pimpinan Sentot Alibasa Prawirodirjo yang kemudian memihak kepada kaum Padri. Sentot pun dibuang ke Cianjur. Kemudian Belanda menyerang ke kota Bonjol dan mengadakan perjanjian Plakat Panjang pada tahun 1833 yang isinya penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak atau kerja rodi. Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antar penduduk. Perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda dan penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri. Dengan siasat benteng stelsel, Belanda mengepung benteng Bonjol pada tanggal 25 Oktober 1937. Sehingga Imam Bonjol tertangkap dan dibuang ke Cianjur. Pada tahun 1854, Imam Bonjol wafat di Manado. Selanjutnya perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 hingga 1830. Sejak awal abad ke-18, Belanda memperluas daerah kekuasaannya dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mataram. Pada tahun 1812, pengaruh Belanda mulai menyebar di kalangan istana dan mengancam kehidupan agama Islam.
Sebagai salah seorang pemimpin negara dan pemuka agama, Pangeran Diponegoro tergerak untuk melakukan perlawanan. Sebab-sebab hukum. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. Dan adanya campuran tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Sebab-sebab khusus. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin di Tegalrejo dianggap merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Jalannya perang. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Sentot Alibasa Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakan ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah perang gerilya dan perang sabil. Pangeran Diponegoro juga dianggap penyelamat negara dan seorang pemimpin besar, sehingga mendapat julukan Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Amirul Mukmin Sayyidin Patonogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Pada saat itu, Belanda dipimpin Jenderal de Kock yang mempergunakan cara siasat benteng stelsel. Di setiap daerah yang dikuasai, didirikan benteng yang dipersempit gerilya Pangeran Diponegoro, sehingga pasukannya terpecah-pecah. Mengangkat kembali Sultan Sepuh agar tidak dibenci oleh rakyat Mataram, dan mempergunakan politik divide et impera. Melihat sistem Belanda yang cukup berbahaya ini, Pangeran Diponegoro memindahkan markasnya ke Pleret, Dekso, dan Pengasih. Daerah Pacitan dan Purwodadi juga berhasil dipertahankan. Serdadu Belanda terus digempur oleh pasukan Diponegoro, sehingga 2.000 orang tentara Belanda pun tewas. Pada tahun 1828 hingga 1830, Pangeran Diponegoro menghadapi kesulitan-kesulitan sebagai berikut. Tahun 1838, Kiai Mojo mengadakan perundingan dengan Belanda di Mangi, tetapi gagal. Kiai Mojo ditangkap dan diasingkan ke Minahasa, dan tahun 1849, beliau pun wafat lalu dimakamkan di Tondano. Tahun 1839, Pangeran Mangkubumi menyerah karena sudah tua. Tahun 1829, Sentot Prawirodirjo mengadakan perundingan dengan Belanda. Ia bersedia menyerah asalkan menjadi pemimpin pasukan. Tahun 1830, Pangeran Dipokusumo menyerahkan putra Pangeran Diponegoro. Kenyataan tersebut tidak melemahkan Pangeran Diponegoro. Ia terus berjuang, bahkan Belanda sampai mengeluarkan sayembara. Apabila ada yang berhasil menyerahkan Pangeran Diponegoro, akan mendapatkan uang 20.000 ringgit. Namun tidak ada yang bersedia. Akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830 dan dibawa ke Batavia dengan kapal Polas, terus diasingkan ke Manado. Pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar dan akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro yang panjang membawa akibat sebagai berikut. Wilayah Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta menjadi sempit. PB6 yang ikut melawan Belanda akhirnya dibunuh di Ambon 1830. Belanda memperoleh daerah Surakarta, Yogyakarta sebagai daerah yang diperas kekayaannya, dan adanya sebagian cukai yang dihapus untuk mengurangi kerusuhan.
Selanjutnya perlawanan Aceh 1873 hingga 1904. Perang Aceh meletus pada tahun 1873 ketika terjadi pertentangan kepentingan politik dan ekonomi antara Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda. Belanda sudah memiliki keinginan untuk menguasai Aceh sejak tahun 1824. Saat itu, Aceh terkenal sebagai penghasil separuh persediaan lada di dunia. Kesempatan diperoleh ketika Inggris membiarkan Belanda menguasai Aceh daripada jatuh ke tangan Amerika Serikat atau Perancis. Sebab-sebab umum. Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Aceh merupakan daerah yang strategis bagi pelayaran dan perdagangan yang menolak campur tangan Belanda. Inggris tidak akan menghalangi jika Belanda memperluas daerah ke Sumatera. Sebab khusus, Aceh menolak terhadap penguasaan Belanda atas Sumatera. Walaupun secara sepihak Belanda telah mengeluarkan Traktat Sumatera 1871 yang memberi hak Belanda dapat berkuasa di Sumatera. Untuk menghadapinya, Aceh bersahabat dengan Turki dan Amerika Serikat. Di Aceh terdapat dua kelompok pemimpin rakyat. Golongan bangsawan yang berjiwa nasionalis, golongan Teuku, antara lain Teuku Umar, Dawud Syah, Panglima Polim, Muda Baet, dan Teuku Lung Bata. Yang kedua golongan ulama atau golongan Tengku, dipimpin Tengku Jiktitiro. Jalannya perang. Masa permulaan 1873 hingga 1884. Belanda menyerang ke bawah Kohler, tetapi Kohler sendiri tewas sehingga Belanda menarik pasukannya. Pimpinan pasukan diganti oleh Van Swieten yang berusaha membentuk pasukan jalan kaki, pasukan berkuda, dan pembangunan militer. Sehingga rakyat Aceh tidak kendor. Bahkan Jenderal Van der Heyden tertembak sehingga buta. Masa konsentrasi Stelsel 1884 hingga 1896. Pada masa ini, Tengku Jiktitiro gugur. Karena itu, Teuku Umar mengubah cara dengan berpura-pura menyerah kepada Belanda. Belanda memberi penghargaan dengan memberikan uang berupa 18.000 US dollar, 800 senjata, 250 tentara, dan Teuku Umar diberi gelar Teuku Johan Pahlawan. Hal itu hanya merupakan siasat saja. Teuku Umar kembali menyerang Belanda bersama istrinya Cut Nyak Dien. Belanda merasa sulit menuduhkan Aceh sehingga memanggil Dr. Snouk Hargrange untuk meneliti budaya Aceh. Tersusunlah buku yang berjudul The Aceher. Masa akhir perlawanan 1896 hingga 1904. Pada tahun 1899 di Meulabo, Teuku Umar gugur. Perjuangannya dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien dan yang terus bergerilya. Karena Aceh sudah tidak berdaya, Belanda mengeluarkan plakat pendek yang isinya Aceh mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera. Aceh tidak akan berhubungan dengan negara asing dan Aceh akan menaati perintah Belanda. Perlawanan Sisingamangaraja 12 dari Tapanuli tahun 1878 hingga 1907. Sisingamangaraja 12 melawan Belanda di daerah Tapanuli di tepi Danau Toba. Penyebab perlawanan ini adalah daerah Batak diperkecil oleh Belanda. Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Tahun 1878, Sisingamangaraja 12 menyerang Belanda di Tarutung. Tahun 1894, Belanda menyerang dan membakar daerah pusat kerajaan Tapanuli.
Sisingamangaraja 12 gugur bersama putra-putrinya, sehingga berakhirlah perjuangannya. Perlawanan Banjar oleh Pangeran Antasari 1859 hingga 1863. Pertempuran ini terjadi akibat Belanda banyak campur tangan di istana. Banyak perkebunan yang dikuasai Belanda. Belanda harus menguasai Kalimantan dan disingkirkannya pewaris tahta. Pangeran Hidayatullah membawa kemarahan rakyat yang terus berusaha melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Namun perlawanan ini tidak berlangsung lama. Perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Yang terakhir, perlawanan Patih Jelantik dari Bali. Patih Jelantik adalah patih kerajaan Buleleng yang melawan Belanda. Sebab-sebab perlawanan sebagai berikut. Hukum tawan kurang adalah hak Raja Bali yang akan dihapus Belanda. Raja harus melindungi perdagangan Belanda di Bali, dan Belanda diizinkan mengibarkan bendera di Bali. Adanya aturan-aturan yang ditetapkan Belanda tersebut membuat Raja Bali merasa diinjak-injak kekuasaannya oleh Belanda. Maka dikobarkanlah perang anti-Belanda. Jalannya perang sebagai berikut. Perang Buleleng 1846. Ini terjadi karena Raja Buleleng merampas kapal Belanda, sehingga terjadi pertempuran dan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Kemudian Raja menyingkir ke benteng Jagaraga bersama Patih Jelantik. Yang kedua, Perang Jagaraga 1848. Dalam pertempuran ini, Patih Jelantik bertahan di benteng tersebut. Tetapi akhirnya ada salah satu bagian yang berhasil dikuasai Belanda. Namun Patih Jelantik tetap bertahan. Dan yang terakhir, Perang Jagaraga II. Belanda dipimpin oleh Misils menyerang kerajaan Kelungkung, Jembrana dan Buleleng, sehingga benteng Jagaraga berhasil direbut Belanda. Para raja lari ke daerah selatan. Raja Karangasem dan Raja Buleleng akhirnya mengobarkan Perang Puputan. Kerajaan Tabanan mengadakan pertempuran tahun 1906 yang disebut Balikan Wongaya. Akhirnya Bali dikuasai Belanda. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.